izin satu account saya yang namanya Robi Oktober R kecil, minta tolong dikasih izin. Oh, Robi ada dua ya, Robi yang kecil yang mana? R-nya kecil ya buat share screen. Oh, oke. Ada? Saya cari dulu ini. Sebentar. Atau di bagian security-nya dikasih bisa share screen untuk apa sih dua? Boleh juga. Oh ini, udah bisa belum ya? Oke, yang kecil ini ketemu. Oke. Sudah, Coach. Sudah ya. Oke. Saya putar ulang videonya ya, biar nyambung. Oh, ya. Diputar ulang boleh. Yang baru join biar. Maaf ya. Tahu. Mari kita sambit pembicara kita, Robi Oktober. Yeay. Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love. Ketemu lagi. Saya Robi Oktober akan berada di hadapan Anda selama 1 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus tentang Law of Attraction, rahasia menarik keinginan dengan sengaja, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Buat Anda yang bisa mendengarkan suara saya, tolong langsung aktifkan chat Anda dan tulis dulu bisa ya, bisa dengar suara Pak Robi. Silakan. Wah, mana ini? Oh, ini sudah pada masuk ya. Fatur, Pak Muhammad, Pak Coach Rahmi, wah Coach ya, ampun Coach, izin ya Coach. Pak Samuel, Ibu Sri, Bu Emma, Ivan, Randy, thank you, Arthur, Hesti, Intania. Semoga acara hari ini lancar Intania sampai ke pelaminan. Dan tentunya bebas dari gangguan pihak ketiga ya. Ibu Lala, halo Ibu Lala, Dietra, garis miring Lala. Halo Ibu Lala. Bu Lala, izin mohon maaf boleh agak mundur sedikit? Iya, manisnya kelihatan ya Bu. Bapak Kepala Sekolah Wasito Adi yang saya muliakan, wow udah dikasih jempol saya. Apa bedanya Ibu Lala sama jempol? Nah, kalau jempol itu ibu jari. Kalau Ibu Lala, ibunya anak-anak kita nanti. Iya. Gombal nih, Pak. Gombal. Ibu pikir saya gombal? Saya serius sama Ibu. Beli buku isinya tebal, cakep gitu dong. Oh iya benar. Beli buku isinya tebal. Habis itu beli paku. Nah, Ibu Lala ini bukan gombal, mau nggak jadi istriku? Mau nggak Bu jadi yang ketiga Bu? Ketiga Pak. Loh. Yang pertama itu is one, kedua is two, ketiga baru istri. Yes. Saya mohon maaf teman-teman supaya suaranya nggak feedback. Jadi untuk teman-teman kalau nanti berbicara melalui tahapan di approve sama saya ya. Jadi tidak bisa unmute langsung. Ya saya mohon izin ya supaya nanti bisa selesai 1 jam ya. Boleh ya? Jadi saya unmute dulu. Oke, siap. Jadi teman-teman bisa tetap tapi nanti dia akan muncul di layar dulu baru host yang bisa kasih ya. Kalau nggak takutnya ada yang kepencet nanti tiba-tiba roti
roti, sari roti, ya, atau suara tukang bakso lewat, nah itu kan akan mengganggu konsentrasi kita. Halo teman-teman yang lain, Pak Suparyana, kemudian Pak Muhammad Eka, dan juga ada guru saya ya, Pak Wayan nih. Wah, ini pelatih golf ya. Senang sekali bisa sharing dengan teman-teman hari ini ya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian nanti tanya jawab begitu ya Pak Wasito. Saya Ya. bicaranya berapa jam sih? Terserah lah. Pokoknya durasi 1 jam, sambil tanya jawab begitu kan. Terserah saya ya, paling semua sudah leave group ya. Bapak ngomong terus nanti ditinggal Pak ya. Sebelumnya izin dulu perkenalkan, nama saya Robi Oktober. Kalau siang, kalau malam saya biasa dipanggil Chong Ping Li. Tahu Chong Ping Li? Bencong pinggir kali. Saya merasa bersyukur diberi nama Robi Oktober, bersyukur karena ketika saya lahir, inspirasi ayah saya datang dari urutan kalender. Hal itu amat saya syukuri karena saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu inspirasi ayah saya datang dari urutan Sion. Mungkin nama saya bukan Robi Oktober, melainkan Robi Kambing. Saya bungsu dari 3 bersaudara, kakak saya yang paling besar namanya Ferry November. Saya punya kakak perempuan namanya Rili Aprili. Saya sudah menikah, normal gue. Istri saya yang transgender. Ini istri saya yang diambil dengan kamera B612. Hasil kerjasama saya dengan dia melahirkan 2 orang anak. Ini anak saya yang pertama, yang ini namanya Danella Beverly Februari. Sebenarnya Pak Wasito saya kepingin punya anak lahir juga di bulan Oktober, karena biasanya nama anak sama nama bapaknya kan belakangnya sama ya. Tapi ternyata amat sulit sekali untuk mencocokkan antara harapan bulan kelahiran dengan tanggal pembuatan. Jadi apa boleh buat, saya hanya bisa melanjutkan kekacauan marga ini. Dan ini anak saya yang kedua namanya Delano Usagi Desember, lagi-lagi meleset 2 bulan, padahal bikinnya sudah gigih. Nama tengahnya itu Sio, Bu Made. Jadi Danella Beverly Februari, Beverly dari asal kata buffalo, yang artinya kerbau. Jadi dia Sio kerbau. Kan agak kurang elok kalau saya kasih nama Danella Kerbau Februari kan. Sementara yang kedua namanya Delano Usagi Desember, Usagi dari bahasa Jepang yang artinya kelinci. Menyapa Om dan Tante pada malam hari ini. Halo Om, Tante, semangat pagi. Woi, kasih dulu dong pagi. Kasih chat PPP. Jadi memang Pak Wasito pertama kali kita bawain Zoom juga rasanya kaku ya Pak. Karena nggak terbiasa kalau di kelas kita bertanya langsung mendapatkan respons. Dulu awal-awal saya nanya, sepi betul ya. Ternyata nunggu responsnya 10-15 detik digunakan untuk mencari tombol unmute. Akhirnya pada saat dia jawab, pertanyaannya sudah basi. Nah, lalu ada teman saya satu yang kasih tahu bahwa, bro, sebenarnya kalau di Zoom ini berbeda dengan kalau offline. Zoom ini mirip dengan jadi penyiar. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Saya baru dapat ilmu baru Pak Wasito. Jadi kalau di Zoom kita nanya, sebentar langsung dijawab Pak. Dan sejak itu saya mulai membiasakan dan ternyata hasilnya sangat positif sekali Pak Suparyana. Positifnya gimana? Jadi terutama adalah untuk hubungan keharmonisan keluarga. Karena apa? Karena begitu banyak orang mengatakan bahwa permasalahan di dalam hubungan keluarga, khususnya suami dan istri, itu 80% disebabkan karena miskomunikasi. Nah, setelah saya mulai mempraktekkan ini, saya mulai membiasakan diri, sekarang saya ngomong sama istri saya, komunikasinya 100% berhasil, Pak Supar. Bagaimana tidak? Karena sekarang saya nanya sendiri, jawab sendiri. Halo, saya lagi ngapain? Oh, lagi masak ya. Masak apa saya? Ayam goreng. Oh, ayam goreng apa? Ayam goreng rica. Makasih ya saya. Sama-sama. Aku sayang sama kamu. Aku juga. Dan dia nggak usah ngomong satu patah kata pun. Dan dari situlah akhirnya sekarang hubungan keluarga kami menjadi sangat elok, ya, menjadi semakin jauh lebih harmonis. Nah, teman-teman, hari ini saya akan sharing dengan Anda bagaimana caranya Anda bisa menarik keinginan dengan sengaja. Wih, emang bisa begitu Pak? Iya dong. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, berapa banyak dari Anda yang ingin mendapatkan manfaat 100% dari kelas hari ini? Tulis dulu S. Iya, Bu Sapti. Ayo Bu Sapti. Tulis S dulu. Bu Fajar ya. SS Yosi. Wah, thank you. S Samuel. Dwi, Sinta. Wah, saya baca nama Sinta, hati saya bergetar Pak Wasito. Karena dulu mantan saya namanya Sinta. Oh, gitu. Jadi saya pikir berbahagia yang namanya Sinta. Iya, saya dipertemukan lagi di acara tali kasih nih dengan mantan ya. Oke teman-teman, thank you. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat 100%, ada 3 aturan main yang akan kita sepakati. Aturan main yang pertama, Anda wajib hukumnya untuk belajar dengan gembira. Karena ketika Anda gembira, Anda bisa mendapatkan menyerap informasi 9 kali lebih cepat dan lebih banyak dibandingkan dengan kondisi normal. Yang kedua adalah partisipasi.
Partisipasi caranya simpel sederhana. Ingat $1 million idea bahwa uang $1 juta itu datangnya dari sebuah ide. Sementara temporary memory manusia hanya 20 detik. Kadang-kadang Anda lagi bawa motor, dapat ide, nggak dicatat, turun dari motor sudah lupa idenya. Atau lagi di toilet, dapat ide, pas keluar dari toilet sudah lupa dengan idenya. Nah itulah sebabnya teman-teman, cara partisipasi adalah siapkan alat tulis Anda, pulpen dan kertas tentunya. Jangan pahat dan batu. Kelamaan ya. Catat, tangkap ide-ide yang ada Anda dapatkan hari ini, tidak perlu banyak. Mungkin ada ide yang datang dari saya, atau ide yang datang dari dalam diri Anda, segera tangkap dan catat, karena bisa jadi satu ide itu bisa mengubah kehidupan Anda mulai dari hari ini dan selanjutnya. So, come on, siapkan dulu alat tulis Anda, catat hal-hal yang menurut Anda penting. Gitu Bu Yosi. Bu Yosi, siap? Kalau sudah siap, berarti besok saya lamar Ibu. Udah siap kan? Udah siap, saya lamar. Bu Yosi ini kayak upil. Oh, kok upil Pak? Iya, saya kejar sampai dapat. Dan yang ketiga teman-teman, Anda wajib hukumnya untuk sering memberikan respons. Tapi kelas ini karena kepala sekolahnya Pak Wasito tentu sudah seru ya. Dari tadi juga sudah kasih banyak respons-respons ya. Udah seru banget. Thank you banget teman-teman partisipasinya. Hot Maita juga. Namanya aja sudah hot ya. Apalagi orangnya. Nah, jadi cara responsnya adalah Anda sering-sering chat, dan juga kalau ada komentar apa, perasaan Anda ungkapkan. Anda juga bisa pakai reaction-nya. Bu Alfi boleh coba. Wah, Bu Alfi ini satu kota kelahiran sama saya. Saya juga lahir di Jambi, Bu. Wah, lahir saya di Jambi. Biasa makan pempek sama mie celor di sana ya. Nah, Ibu silakan lihat di bawah ada reaction. Anda boleh coba-coba reaction-nya. Silakan teman-teman. Nah, bisa kasih tepuk tangan ya. Bisa kasih jempol, wah cakep Bu Yosi, kasih jempol bisa, atau hati, ya hati, paru-paru, limpa, ginjal juga bisa. Nah kalau banyak kayak begini rame seru. Thank you Bu Made sudah dikasih hati, wah thank you Bu Made ya. Bu Made apa bedanya Bu Made sama HP? Kalau HP itu 4G, kalau Bu Made for me. Yeah. Yeah. Ada singkong dibikin keripik, cakep gitu dong. Beli satu dapat dua. Bu Made, ini bukan speak, langsung aja kita ke KUA. Sip teman-teman, langsung aja hari ini. Lagunya berarti kita tadi ada guncang-guncang kata Pak Wayan ya. Oke, kita guncang bumi dulu teman-teman, sama-sama guncang bumi. Caranya simpel sederhana karena menurut Anthony Robbins, our emotion is created by our motion. Artinya apa Pak? Jangan buang air kecil sembarangan. Bahwa emosi Anda dan saya ditentukan dari gerakan ya. Oleh sebab itu kalau Anda ingin bersemangat, ubah dulu gerakan Anda mengawali kelas kita pada hari ini. Caranya gampang, diajarkan oleh Anthony Robbins, namanya guncang bumi. Kalau Anda lakukan di pagi hari akan mempengaruhi produktivitas di siang, sore, dan malam hari. Nah, gimana cara guncang bumi terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan whoosh. Yuk, sama-sama Bapak Ibu, boleh? Boleh sama-sama kita praktekkan. Tangan kiri depan, tangan kanan belakang. Oke, tangan kiri menggambarkan harapan, cita-cita, impian, tujuan Anda. Thank you Bu Yosi, Bu Made, Pak Suparyana. Tangan kanan menggambarkan diri Anda bergerak menuju pada apa yang Anda inginkan. Sama-sama kita akan temukan. Keren banget ya. Dan yang kedua adalah guncang bumi itu sendiri ada skala Richternya 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 5 nggak usah lompat, cuman begini doang. Tuh, sama-sama dong Bapak Ibu. Kalau saya sendiri kayak orang gila. Harus di-unmute coach. Hah? Harus di-unmute rame. Nggak apa-apa. Jangan. Ini kita connect by rasa. Kan law of attraction. Pakai rasa. Kita pakai rasa. Saya tahu Anda di rumah ikutin gerakannya aja sudah sip banget ya. Thank you. Go. Oke, thank you. Sementara kalau 6 sampai 10 Anda harus lebih heboh begini. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, Pak Wasito, kepala sekolah, ini coachnya agak gila ya. Mungkin Anda bertanya seperti itu, saya jelaskan dulu secara ilmiah, kenapa sih Pak, lu kok lebay banget sih, kenapa sih kita mesti heboh-heboh begitu? Gini loh, my brother, my friend, my sister, my mother, my grandmother, my Munah, my Saroh, my love, Fajar. Kalau Anda heboh, maka pacu jantung Anda akan menjadi lebih cepat. Aliran darah Anda akan lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Maka otak akan menerima oksigen dan nutrisi dalam jumlah yang lebih banyak. Fungsi otak jadi optimal, mendadak Anda jadi lebih segar, segala materi yang saya sampaikan akan bisa lebih mudah Anda serap dan terima.
Jadi kesimpulannya, mengerti tidak mengerti Anda, materi kita hari ini sangat bergantung pada kehebohan Anda. Yuk kita tes dulu. Are you ready? Kasih dulu dong. R. Ready. Wah, Pak Wicak sudah siap nih, Pak Wicak. Wih, mantap Pak Wicak. Yuk kita tes dulu. Sekarang liter 8. 1, 2, 3. Wah, cakep. Yuk kita sekarang guncang bumi. Y'all ready for this? Thank you teman-teman. Nah sebelum kita mulai boleh dong chat dulu, tuliskan satu hal yang Anda harapkan dari kelas hari ini. Yo, apa sih yang Anda harapkan mengikuti kelas sepanjang 1 jam ini? Apa yang Anda harapkan dari topik yang mungkin Anda baca? 1, upgrade diri. Wah, Sinta mengharapkan RR, Robi. Oh, luar biasa Sinta. Robi lo gila. ampun komandannya. Bapak semangat, karena memang dari awal juga Pak Wicak saya lihat sudah semangat. Sebelum saya masuk, Pak Wicak sudah semangat. Itu bangkunya diberesin sama dia. Tadi bangku itu berantakan Pak Wicak tuh sampai rapi begitu. Makanya semangat dia hari ini. Orangnya suka rapi-rapi soalnya. New beginning, new episode, cita-cita utama tercapai. Wah, Ditra lebih paham tentang mekanisme LOA. Oke, siap. Nanti saya langsung kasih intisarinya. Dokter, Pak Dokter, luar biasa Pak Dokter Arthur ya. Nah, semangat baru, Hesti, ilmu dan semangat ya. Ini Pak Dokter sama Pak semua bisa langsung sama ya, semangat baru, padahal beda tempatnya. Boleh Pak, ini kayaknya ada jodoh. Kenapa nggak membangun keluarga bersama aja? Ya, ilmu dan semangat, Anggi, perubahan, optimis, keinginan capai. Wah, oke, bebas finansial, amin. Be my best version, Vera. Wow, keren banget Vera, be my best version. Menambah ilmu, perubahan, menambah ilmu lagi. Oke, siap teman-teman. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan hari ini. Saya ini anak kemarin sore, ya. Saya anak kemarin sore. Saya bukan Tung Desem Waringin, bukan Andri Wongso, apalagi James Gui. Jadi selama 16 tahun saya cari uang, income saya nggak pernah tembus di atas 20 juta sebulan. Dan tahun 2015 saya sempat terlilit hutang sampai 300-an juta dan sebagiannya adalah kartu kredit. Maka tahun 2016 awal saya sudah sempat menyerah kalah karena ada teman yang bilang sama saya, lu memang nggak bakat cari uang. Wah, saya baru tahu Pak Wasito, ternyata punya uang mesti pakai bakat. Terus teman saya bilang, kayaknya Tuhan punya rencana lain buat kamu. Wah, ini bawa Tuhan nih. Saya tanya, kira-kira Tuhan punya rencana apa? Dan teman saya pun menjawab, mewakili Tuhan Pak Wasito. Kayaknya Tuhan lebih senang lo pelayanan. Wah, langsung masuk Pak ke dalam kepala saya. Per Januari 2016 saya nggak mau bersentuhan dengan uang lagi. Saya mau melayani Tuhan aja. Ada 31 hari, 25 harinya saya habiskan di rumah ibadah. Dan akhirnya istri saya stres. Kita makan apa? Saya bilang tenang aja. Biar Tuhan yang rawat anak-anak kita. Oh, makin stres dia. Hingga kami jalankan kehidupan seperti itu selama 6 bulan dan di bulan Juni tahun 2016 saya berjodoh bertemu dengan sebuah keilmuan yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Belajar dengan pelopor NLP di Indonesia Pak RH Wibowo, N artinya neuro, L artinya linguistik, P artinya programming. Jadi neuro artinya syaraf, khususnya otak, linguistik bahasa, programming pemrograman. Pemrograman bahasa syaraf. Katanya kalau orang belajar NLP hidupnya bisa berubah. Saya nggak percaya. Emangnya gue komputer apa? Tapi itulah enaknya kalau kita hidup udah susah, Bu Yosi. Ibaratnya udah di lantai dasar, kita tuh udah nggak takut jatuh lagi. Ya kan, udah di lantai dasar mau jatuh kemana lagi? Saya pikir kalau saya belajar NLP dan berhasil, hidup saya bisa naik kelas. Kalaupun nggak berhasil, saya hanya kembali ke tempat semula. Maka saya ikutlah kelasnya Pak Wiwoho ini, dan apapun yang diajarkan sama Pak Wiwoho, aku nurut. Nah, hal yang paling pertama, membuka pikiran saya adalah ketika saya ditanya kepingin apa dalam hidup, saya menjawab kepingin membahagiakan istri. Kayak orang bener ya.
Lalu Pak Wi tanya, nikah sudah berapa lama? 8 tahun, Pak. Oke, 8 tahun nikah. Kamu pernah nanya nggak sama istri kamu, dia bahagia kalau diapain? Itulah pencerahan pertama saya. Saya ulangi, saya mau bahagiakan istri saya, tapi saya tidak pernah bertanya secara persis istri saya happy kalau diapain. Sementara otak hanya bisa menjalankan perintah yang jelas. Kalau saya janjian sama Ibu Yosi, Bu Yosi, besok ya kita ketemu di bandara. Kalau janjiannya seperti itu, besok kita nggak ketemu. Karena janjiannya nggak jelas. Bandara mana, jam berapa, untuk kepentingan apa kita ketemu. Atau saya ngomong sama Ibu Sita, Bu Sita, enak nih ngobrol sama Bu Sita. Kapan-kapan ya Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kata kapan-kapan tidak bisa dijalankan sama otak. Karena otak hanya bisa menjalankan perintah yang jelas. Oleh sebab itu teman-teman, Bapak Ibu, saya percaya Anda pernah punya pengalaman ngomong sama otak begini. Besok saya mau bangun sepagi mungkin. Otak Anda langsung bingung tuh. Mohon maaf bos, perintah macam apa itu? Hanya ada 2 kemungkinan. Karena otaknya bingung, akhirnya Anda diabaikan. Anda kesiangan besoknya. Kalau Bu Yosi kan kesayangan. Atau otak berusaha merespons, tetapi sesuai dengan pemahaman otak. Sepagi mungkin. Maksud bos gua apa ya? Oke, siap. Setiap 5 menit sekali Anda dibangunkan. Sepagi mungkin kan? Akhirnya baru tidur 5 menit bangun. Baru tidur 10 menit bangun. Anda besok ke bandara bilang, gile bro, gua nggak bisa tidur. Anda bukan nggak bisa tidur. Anda salah kasih perintah sama otak. Tapi saya yakin pada kesempatan lain Anda pernah ngomong sama otak begini. Saya mau bangun jam 5 pagi. Lalu Anda setel alarm. Keesokan harinya, alarm belum bunyi, 5 kurang 5, 5 kurang 10, Anda bangun mendahului alarm. Pernah ngalamin? Yes, karena otak menjalankan perintah yang jelas. Supaya saya bisa tahu istri saya happy kalau diapain, maka caranya gimana teman-teman? Gimana caranya? Supaya saya bisa tahu secara persis istri saya happy kalau diapain? Sharing, oke, tanya. Maka saya pulang ke rumah, saya langsung cari istri saya, Pak Wasito. Istri saya hilang. Saya cari-cari, ketemu Bu, di lemari. Saya tanya sama dia, saya, aku mau bikin kamu happy. Kamu happy kalau diapain sih? Dia liatin saya. Apaan sih? Aneh banget loh hari ini. Aduh. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita pulang seminar semangat mau berubah. Tapi ternyata orang rumah belum siap. Lalu saya tanya-tanya dan saya bilang, aku harus tahu secara persis kamu happy kalau diapain. Kalau enggak, aku nggak bisa bikin kamu happy. Barulah jawaban dia yang pertama adalah, aku kepingin HP. HP jelas Bu Yosi? Tapi jenisnya harus kita tanya ya. HP apa? iPhone 7. Yang mana rose gold? Warna apa? Ya rose gold. 128 GB, saya cek harganya 12 juta. Mau muntah lihat harganya. Maklum, utang belum lunas. Tapi, nah ini dia teman-teman, Anda boleh catat salah satu ilmu NLP yang penting banget, yaitu kalau Anda punya goal, Anda harus dengarkan baik-baik, tulis yang jelas. Saya ulangi, tulis yang jelas. Jadi harus tertulis dan harus jelas. Itulah hal yang paling pertama saya lakukan di NLP, menulis goal dengan jelas, dan 4 bulan kemudian Tuhan pantaskan, inilah barang pertama yang saya wujudkan dengan NLP secara persis, yaitu iPhone 7 Rose Gold 128 GB untuk istri saya. Thank you Made, tepuk tangannya. Istri saya ada tatonya Made. Tatonya di Bali. Di Bali itu tatonya. Tato dia pertama di sini Made. Tatonya gambar naga. Sekarang naga Bu Yosi. Nanti tua keriput jadi cacing kremi. Setelah saya belikan istri saya iPhone 7 ini, apakah tugas suami ke istri selesai? Wah Bu Vera, menangis Bu Vera ya. Tentu belum. Nah, saya tanya lagi sama istri saya, what next? Dan dia jawab apa? Ganti mobil. Nyesel saya nanya. Ngapain ganti mobil? Aduh, kamu pakai Ayla 3 tahun kilometer cuman 14.000, udah nggak usah lah. Dia bilang, kan kamu yang nanya. Oh iya juga. Kamu kepingin mobil apa sih? Dia bilang kepingin mobil Honda Jazz. Dan ingat apa kata guru saya? Tulis yang jelas. Saya tulis aja, nurut sama guru saya. Dan September tanggal 27, kebeli Honda Jazz-nya. Ini barang kedua yang saya wujudkan dengan NLP. Dulu, Pak Suparyana, aku nih seneng banget ikut seminar. Dan masalah saya dalam hidup itu selalu masalah keuangan. Makanya saya ikutlah seminar-seminar, bahkan saya kuliah aja Pak Wasito, jurusannya manajemen keuangan. Supaya apa? Supaya uangnya banyak. Sukses saya lulus sebagai lulusan terbaik nomor 7 dari kampus saya, dan kehidupan saya Pak Wasito kere. Maka saya ikut seminar kemana-mana, tujuannya belajar tentang keuangan. Katanya kalau orang ngerti keuangan, dia akan punya uang lebih banyak. Belajarlah dari Pak Tung bagaimana memanage keuangan dibagi menjadi 6.
Ya, 6 pos lalu bawa amplop supaya disiplin. Karena kata Pak Tum, inti daripada keuangan adalah pencatatan dan disiplin. Lalu belajar ilmunya dari bank, 40, 30, 20, 10. 40 untuk hidup, 30 untuk usaha, 20-nya untuk cicilan, dan 10-nya untuk lain-lain. Saya coba juga. Lalu belajar lagi ilmu Robert Kiyosaki. Wah, populer banget. Bagaimana caranya ada aset, ada liabilities. Dan sampai akhirnya saya menyadari, Pak Wasito, ternyata manajemen keuangan itu akan menjadi sulit ketika uangnya dikit. Jadi mau pakai jurus apa Ibu Yosi, tetap aja nggak ketemu juga. Nah, pada saat saya belajar NLP, aku nggak mikir lagi. Saya nggak pakai manajemen keuangan apa-apa. Saya cuma pakai manajemen pikiran. Kepingin apa, kirim ke otak. Nah, setelah itu saya kepingin jadi orang sukses. Sukses abstrak atau jelas? Sangat abstrak. Wah, tanya sendiri, jawab sendiri. Anda lihat, udah kebiasaan saya. Sukses abstrak atau jelas? Sangat abstrak, jawab sendiri. Supaya jelas, saya tanya sama bos saya. Bos, aku mau jadi orang sukses. Sukses itu ukurannya apa sih? Beliau jawab, pakai 2 brand. Apa tuh? 1, jam tangannya Rolex. 2, mobilnya Mercedes-Benz. Mau muntah saya. Tapi kata guru saya apa? Tulis yang jelas. Saya tulis 15 Oktober 2018, saya punya jam tangan Rolex dan mobil Mercedes-Benz. Maret kebeli Rolex-nya, Mei kebeli Mercedes-Benz-nya. Di sini saya bilang, gila, udah bener ini NLP. Kalau Anda kepingin sesuatu, kirim yang jelas ke otak. Masa sih bisa begitu, Pak? Anda sudah ngalamin kok. Anda semua sudah ngalamin. Saya yakin Anda pernah punya pengalaman, kepingin punya kendaraan tertentu, misalnya Pajero Sport warna hitam. Sejak Anda kepingin Pajero Sport itu, entah kenapa kan, di jalan Anda jadi sering lihat, yes. Apa sebab? Karena otak hanya menjalankan perintah yang Anda berikan. Sejak Anda kepingin Pajero Sport, mobil lain kayak nggak kelihatan. Hanya Pajero Sportnya aja kelihatan. Itulah sebabnya teman-teman, apapun yang Anda inginkan, Anda langsung kirimkan ke otak Anda. Setelah saya punya Mercedes-Benz ini, apalagi what next, Pak? Aku kepingin punya rumah. Jadi Pak Robi punya Jazz, punya Mercy, nggak punya rumah? Kagak punya. Aku nih kere, Pak. Saya ini cuma iseng-iseng jajalin dan ternyata berhasil. Gitu aja. Maka nggak ada manajemen keuangan apa-apa. Jadi selama ini tinggal di mana, Pak? 12 tahun Pak Wasito, aku tinggal di rumah mertua. Tapi nggak pernah konflik, Bu Yosi. Mantu kayak begini mana pernah konflik. Orang saya nggak pernah diajak ngomong. Maka target saya adalah saya kepingin punya rumah. Rumusnya adalah tulis. Saya tulis, waktu itu tabungan saya 3,2 juta rupiah. Saya tulis pengen punya rumah 3 miliar. Woi! Cuman pakai ilmu NLP, nggak pakai ilmu apa-apa. Kirim ke otak. 1 tahun 1 bulan, 9 Oktober Tuhan pantasin rumah 3 miliar di Kelapa Gading. Itulah sebabnya teman-teman, saya confirm, yakin banget. Maka saya bikin kelas goal setting. Kenapa? Aku tahu banget rasanya nggak enaknya, goal nggak tercapai. Dan kebetulan saya belajar tentang ilmu, tentang pikiran, dan saya tahu dan saya merasakan juga proses perjalanannya, maka saya kepingin banget orang lain juga bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya saya buka kelas-kelas yang tujuannya membantu lebih banyak orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah saya punya rumah ini, di mana saya tinggal? Tentu Pak Wasito, di rumah mertua. Oh, kok begitu, Pak? Saya baru tahu, Ibu Yosi. Ternyata beli rumah itu satu hal. Tapi ngisi rumah itu hal lain. Pas dihitung-hitung, ngisi rumah 500 juta lagi. Aduh, gelap my brother. Saya kan cuman ya punya duit, DP-nya beli, ya kan? Jam tangan Rolex jual. Yang penting buat nambahin DP, kan begitu. Ya betul-betul sangat minim sekali. Intinya mepet-mepet, tapi yang penting pakai ilmu NLP aja. Dan target saya ada tahun 2020 saya kepingin masuk ke dalam rumah ini. Awal 2020, persisnya 1 Januari, saya ngalamin ini.
1 Januari, jam 2:30 pagi, habis tahun baru Pak Wasito, pulang. Hujan lebat tapi nggak ada genangan sama sekali. Tidurlah saya. 5:30 pagi saya bangun, kondisinya sudah seperti yang teman-teman lihat. Cicilan tinggal 3 bulan, Pak. Hanya dalam waktu 3 jam Tuhan ambil emersi dari saya. Disinilah saya belajar satu hal yang amat penting dalam hidup. Bahwa ternyata, Bu Yosi, manusia tuh nggak ada apa-apanya. Saya merasa saya hebat, pintar, luar biasa, impian-impian saya bisa terwujud, tapi Tuhan jauh lebih hebat. Disinilah saya mulai belajar bahwa, wow, ternyata memang kita nggak ada apa-apanya. Ya, apapun yang kita miliki nggak ada apa-apanya. Tuhan bilang enggak, ya nggak selesai. Tuhan bilang iya, iya. Oleh sebab itu untuk sukses nomor 1 kita harus disayang Tuhan dulu. Artinya harus jadi orang baik dulu. Ya songong-songong dikasih cepret langsung. Pusing kepala kita. Yang kedua adalah, nah ini dia, coronavirus. Ketika ada coronavirus kita harus PSBB. Pak Wasito dan teman-teman yang lain Anda tahu kita profesi sebagai trainer. Yang sangat bergantung banget dengan pertemuan offline. Terakhir kali saya bawain tanggal 20 Maret. Per tanggal 21, Pak, semua undangan ditunda untuk batas waktu tidak ditentukan. Cicilan sudah terlanjur 55 juta sebulan. Income saya terjun bebas Pak Wasito, ke 0. Saya pikir Anda juga merasakan apa yang saya rasakan. Takut, bingung, khawatir, cemas, nggak tahu mesti ngapain. Yang ada di kepala saya cuma satu, gimana caranya untuk bisa bertahan. Cuma itu doang. Jadi, bikin surat permohonan keringanan pembayaran cicilan rumah. Dan disetujui. Dan Anda tahu disetujui itu gimana? Disuruh bayar bunganya doang. Saya kan baru mulai nyicil, bunganya gede banget. Saya pikir sama aja bohong. Mendingan dah udah, saya putuskan saya harus bangkit lagi. Meskipun work from home, saya harus bangkit lagi. Disinilah saya teringat. Kerja di rumah kan Pak, gimana caranya kita bisa tarik rezeki. Itu aja solusinya. Keluar rumah takut kena virus. Di rumah takut gak ada duit. So gimana? Saya ingat banget tahun 2017 saya pernah belajar. Betul Coach Rahmi. Bingung kita, takut, bingung, khawatir. Orang bilang, Anda kan coach Pak. Anda kan trainer. Pret lah my brother. Trainer juga kalau income-nya 0, cicilan 50 juta. Itu stres juga. Anda jangan pikir kita bisa bersenang-senang. No. Sama takut juga, bingung juga. Baca buku NLP tak paham. Maksudnya apa? Omong kosong. Orang udah gak ada income, gimana bisa mikir ya? Stres juga. Saya termenung bisa sekitar 11 hari. Cuman duduk di tempat tidur ngeliatin tembok aja. Berharap hidup bisa mengalami perubahan. 1 April saya memutuskan untuk berubah. Kemudian saya ingat saya pernah belajar Law of Attraction, tapi dulu tahun 2017 itu saya merasa bahwa Allah ini ilmu sihir. Ini apa sih? Ya sekedar tahu aja lah. Tapi saya pikir NLP jauh lebih logik. Tapi karena kondisinya harus dari rumah, saya pikir coba deh. Untuk kali ini saya tambahkan pakai LOA. Jadi saya ambil ulang, saya ambil lagi practitioner-nya, lalu saya ambil coaching-nya, sampai saya ambil jadi trainernya. Teman-teman, April saya mulai start, Tuhan pantaskan bulan Mei, 2 bulan, income saya tembus lagi di atas 100 juta. Dan itu plus LOA. Artinya, dengan NLP aja, saya butuh waktu 1 tahun 9 bulan. Dengan LOA, saya punya waktu cukup 2 bulan untuk bisa mengembalikan income saya. Tapi tentu bukan karena saya hebat, tapi karena ini Tuhan yang pantaskan. Jadi teman-teman, LOA itu, dia modelnya adalah membantu mempercepat perwujudan sebuah keinginan. Anda tetap harus melakukan apa yang Anda lakukan. Tetapi dengan adanya LOA, tambah cepat. Ya, contohnya Anda ngimpor barang. Anda ngimpor barang dari misalnya katakan dari Amerika. Pada saat Anda ngimpor barang itu, Anda kan tetap harus bayar dong barangnya. Tapi kecepatan barangnya datang, itu kan bisa cepat, bisa lama. Nah, dengan LOA datangnya cepat gitu loh. Tapi tetap harus bayar. Jadi jangan berpikir Anda belajar LOA nggak usah ngapa-ngapain, tinggal nunggu aja datang. No. Bukan begitu cara kerja LOA. Anda bekerja tetap seperti biasa, tetapi dengan ada LOA, Anda akan mempercepat datangnya apa yang Anda inginkan. Kan nggak mungkin Pak Wasito, saya kepingin badan saya berotot. Terus saya LOA aja Pak, tiba-tiba berotot. Dari mana datangnya? Tentu saya tetap harus latihan kan, tetapi dengan saya latihan, maka segala informasi, orang-orang yang mendukung itu akan berada di sekeliling saya. Artinya apa? LOA bukan bikin orang malas. Jadi kalau orang belajar LOA jadi malas, itu sudah salah paham dari awal. Jelas teman-teman? Oke, siap. Sampai di sini, aman? Ini ngomong terus nih, aman? Kalau aman kasih dulu, aman. Sambil saya baca dulu ya, tadi ada beberapa yang bertanya. Oke, saya baca dulu. Oke, mana? Best version lagi bener coach. Iya, pernah tanya.
Diajak shopping, izin off kamera, nulisnya tiap hari kah? Poin yang sama. Oke, tulis goal cukup 1 kali, kemudian Anda baca tiap hari. Nah, terus keren ya goalnya tercapai semua. Iya, Tuan, yang keren. Yang jelas otak punya cara, orang tidak berhasil mencapai goal karena tersesat di dalam pikirannya sendiri. Jadi kalau dituntun, sebenarnya semua orang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tentu juga dengan izin dari Tuhan ya. Kemudian banjir, ya waduh, oke, Mercy berenang. Iya, udah pinter sekarang berenangnya Mercy-nya. Saya juga merasakan hal yang sama. Yes, Coach Rahmi, kita trainer berasa banget ya, income-nya terjun bebas. Oke, lanjut. Lanjut. Aman, Coach. Oke, aman. Berapa kali dibaca setiap hari? 1 kali, pagi hari. Ya, baca goal pagi hari aja, 1 kali aja. Nah, kalau Anda baca tiap pagi, itu frekuen kan? Segala sesuatu yang frekuen, dia akan nancep ke bawah sadar, sehingga Anda nggak perlu berpikir, nanti tubuh Anda akan mengarahkan Anda ke sana. Karena tiap hari Anda sudah kasih message. Jadi setelah Anda kasih message, maka segala sumber daya, apa yang perlu Anda ketahui, lakukan dan miliki, dia akan muncul dengan sendirinya. Dengan sendirinya, memang begitu. Maka kalau kita memberikan perhatian pada sesuatu, justru dia akan muncul di dekat-dekat Anda dan saya. Mari saya jelaskan, teman-teman. Jadi, mari kita kenalan dulu dengan Law of Attraction. Halo Law of Attraction, namanya siapa? Kenalannya kayak gitu ya. Mari kita kenalan sama Law of Attraction. Teman-teman, Anda pernah ngalamin begini nggak, kayak si Lisa? Ya, suatu hari Lisa mau balikin bukunya si John, tiba-tiba John yang chat duluan. Pagi Lisa, pernah nggak ngalamin gitu? Atau gini deh, biar Anda gampang untuk memahaminya. Anda kepingin, Anda nelpon orang, oke? Anda nelpon orang, terus orangnya ngomong gini, kok pas banget, baru gue mikirin lu. Pernah ngalamin? Atau sebaliknya, Anda yang mikirin orang, terus tiba-tiba dia malah nelpon Anda. Pernah ngalamin? Oke, good. Itu adalah bukti daripada Law of Attraction ya. Atau Anda sadari nggak, selama ini ketika Anda butuh bantuan, itu bisa datang begitu aja. Kadang-kadang last minute, injury time. Why? Itulah LOA. Lebih gampangnya lagi gini deh. Kalau Anda pernah menggunakan kata mendadak, tiba-tiba, kok bisa, kebetulan, nggak disangka, terjadi begitu aja, nggak disengaja, karma, takdir. Itu artinya Anda pernah merasakan LOA. Pernah nggak pakai kata kebetulan? Kok kebetulan banget bisa ketemu lu di sini ya? Kok bisa mendadak banget ya? Teman-teman, tidak. Nah, Pak Wasito kemarin kasih tahu saya, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Namanya kepala sekolah kan? Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Semua itu ada keteraturannya. Cuman kita belum menyadari aja. Loh. Maksudnya gimana sih Pak? Teman-teman, Anda nggak perlu ngerti listrik untuk kesetrum. Betul? Demikian Anda nggak perlu ngerti LOA untuk menarik sesuatu ke dalam kehidupan Anda. Tapi bukti-bukti LOA sudah terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya kepada perempuan-perempuan yang suka menghujat laki-laki. Ini amit-amit deh, jangan sampai gue punya laki kayak dia. Dan hari ini dia menikah dengan laki-laki yang dia amit-amitin. Pernah lihat teman yang begitu? Why? Karena dia meletakkan perhatian dan emosi dia ke sana, justru dia narik. Putus-putus suaranya? Oke, saya ulang dari awal ya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah suara saya masih putus-putus? Di Bu Anis suara saya putus-putus, Bu Anis. Nggak apa-apa suaranya putus-putus, yang penting hubungan kita langgeng, Bu. Lanjut ya. Wah, tinggal setengah jam lagi. Lanjut. Nah, bagaimana contoh LOA? Amir bangun di pagi hari dalam keadaan kesel, terus kemudian dia memancarkan vibrasi negatif, ya karena dia kesel, dia memunculkan vibrasi, nanti saya jelaskan. Terus dicocokkan sama LOA, hari itu menjadi hari yang aneh buat si Amir. Orang bilang, gila hari ini gue sial banget. Pernah nggak ngalamin hari yang sial? Itu bisa dipotong. Itu bisa di-cut kalau Anda ngerti LOA. Sebaliknya Anda juga pasti pernah ngalamin kayak si Mawar. Sebut saja namanya Mawar. Pagi-pagi harinya senang gembira, dia kirimkan vibrasi positif, tiba-tiba tokonya ramai dikunjungi orang. Dan dia bilang, hari ini aku lagi beruntung. Pernah merasakan hari yang kayaknya dari pagi sampai malam kok banyak keberuntungan yang datang? Pernah? Yes, karena you punya vibrasi yang bagus. Weh, ngomongnya pakai you gue. Kayak orang bener ya. Sering pernah. Yes, itulah bukti daripada LOA. Dengan Anda dan saya mempelajari LOA, Anda bisa mengoptimasi sebuah hukum. Ingat, bukan mendikte Tuhan. Tuhan nggak bisa didikte. Ya, Tuhan akan memantaskan semuanya. Kita hanya bisa mengatur diri kita di sebatas perilaku. Jadi LOA ini bukan mendikte Tuhan. Oh, kalau saya mau apa berarti saya pasti dapat. No. Kalau Tuhan nggak izinkan, mau praktek LOA 1000 kali juga nggak akan kejadian. Jadi ini tidak beyond God. Ini hanya keilmuan yang kita pahami sebagai manusia. Contohnya apa?
Menanam padi, ada caranya nggak? Ada kan? Pilih bibitnya ada, pilih pupuknya ada, cara tanamnya ada. Tapi ketika dilakukan semuanya, apakah padi pasti tumbuh? Bisa ya, bisa tidak. Ya, Tuhan bisa tumbuhkan, Tuhan bisa tidak tumbuhkan. Demikian juga dengan manusia. Oleh sebab itu kita hanya berusaha. Artinya, orang belajar rajin pun, belum tentu besoknya ada. Soalnya keluar. Kalau soalnya nggak keluar, nilainya jeblok juga kan. Tetapi orang yang belajar dan nggak belajar, peluang dapat nilai bagusnya lebih besar yang belajar tentunya. Sama halnya dengan Anda dan saya. Orang ngerti LOA dan nggak ngerti LOA, tentunya peluang menariknya lebih besar yang ngerti dong. Jadi kita akan mengoptimasi sebuah hukum, air terjun. Kalau didiamkan, hanya air terjun. Tapi kalau Anda pasang turbin, dia bisa jadi pembangkit listrik. Itu namanya mengoptimasi. LOA, Anda biarkan tetap bekerja. Oh, tiap hari kita juga menarik kok. Tapi kalau menariknya nggak sengaja. Dengan Anda belajar, Anda bisa milih yang Anda tarik. Woi! Asik kan? Gitu loh, my brother. Ya. Nah, setiap suasana atau perasaan Anda akan memicu Anda untuk mengirimkan, memberikan vibrasi baik positif atau negatif. Ya, contoh gini. Hari ini, teman-teman, saya kecewa banget. Saya merasa tertekan. Hati saya sedih banget. Kayaknya hari ini betul-betul hari yang buruk buat saya. Saya cuma ngomong begini aja. Gimana perasaan Anda? Nyaman? Hanya dengan merubah kata-kata saya, perasaan Anda bisa ikut kayaknya nggak enak juga ya. Tapi kalau saya bilang, waduh Pak Wasito, ini adalah hari yang baik. Ini adalah hari yang penuh dengan kelimpahan. Karena saya bangun tidur, saya penuh dengan sukacita. Saya siap menyambut berkat yang akan diberikan oleh Tuhan. Gimana perasaan Anda? Yes, karena dalam sehari-hari ini, Anda dan saya itu terus berubah-ubah perasaannya. Ya, bahagia, senang. Yes, thank you teman-teman responsnya. Vera bahagia. Anis senang, very good. Nah, pada saat new normal kemarin, saya percaya yang dirasakan orang, new normal itu adalah sebuah perubahan yang dipercepat. Maksudnya, kemajuan yang dipercepat. Sebetulnya memang ke depannya Pak Kepala Sekolah, kita memang belajar pasti di rumah. Kenapa? Teknologi semakin maju, orang akan mengurangi resiko keluar rumah. Tapi mungkin 10-15 tahun lagi. Tapi karena ada corona, kita work from home-nya lebih cepat. Karena nggak siap, maka emosinya jadi labil, takut, bingung, khawatir, cemas. Kayak orang masuk hutan, tiba-tiba ketemu macan, kaget, ya pasti dong takut. Tapi kalau dia masuk hutan, tujuannya mau berburu, dia ketemu macan, dia biasa aja. Nah, karena belum siap, banyak orang yang stres. Takut, bingung, khawatir, cemas. Merasa, aduh Pak, kondisi sekarang sulit banget. Ya karena nggak siap. Saya kasih kabar baik dulu kepada Anda, bahwa Kristalina Georgieva, Kepala Dana Moneter, mengatakan bahwa dunia mengalami resesi. Artinya apa? Sedunia juga lagi sulit. Jadi kalau hari ini Anda merasa sulit, dan satu dunia lagi sulit, berarti Anda normal. Jelas? Anda nggak sendirian, my brother. Semua orang mengalami hal yang sama, semua orang mengalami coronavirus, jadi yang membedakan antara satu orang dengan orang lain hanya responsnya terhadap corona. Karena semua juga menghadapi hal yang sama. Simpelnya bagaimana? Manusia itu yang bahaya cuma di emosinya, Bu Yosi. Manusia cuma bahaya emosinya. Maksudnya gimana sih, Pak? Coba pacaran. Pacar lagi ngambek. Betul, Pak Wasito. Tergantung pada respons. Pacar lagi ngambek, Pak Wasito. Dikasih makan, nggak mau. Diajak ngomong, nyebelin. Dimintain pendapat, pendapatnya ngawur. Diajak jalan, nggak mau. Terus maunya apa? Nggak bisa, Pak. Lagi ngambek. Emosinya lagi kesel. Tapi kalau dia lagi happy, Anda baru beliin HP, iPhone 12. Lagi senengnya, lagi cintanya sama Anda. Tai kucing aja serasa coklat. Jadi manusia filter utamanya cuma di emosinya. Kalau emosinya benar, maka segalanya akan jadi lebih baik. Masa sih Pak begitu? Gini, lagi kesel, takut, bingung, khawatir, cemas. Anda bawa mobil. Tiba-tiba ada angkot rem mendadak. Gimana rasanya? Kurang ajar nih angkot. Ngomel-ngomel kita sumpah serapah. Tapi kalau hati lagi happy, baru turun bonus 50 juta. Ada angkot rem mendadak. Anda doain, mudah-mudahan si abang banyak berkat. Jadi angkot itu tidak membuat respons Anda berubah, tetapi emosi Anda membuat respons Anda berubah. Oleh sebab itu hal yang paling pertama harus diberesin ketika income Anda turun, ya, saya ulangi, ketika income saya turun lah, atau ketika income seseorang turun, atau ketika kondisinya tidak enak, ketika waktu income saya kembali ke nol, hal yang paling pertama diberesin bukan hal yang lain, tapi emosi dulu. Karena ketika emosi nggak diberesin, mata akan tertutup.
Ibaratnya orang pakai kacamata lalap. Ditaruh di kebun bunga paling indah sekalipun, dia cuma bisa lihat sampahnya. Tapi kalau dia pakai kacamata lebah, ditaruh di tempat sampah sekalipun, dia bisa lihat madunya. Jadi nomor satu, ubah emosinya dulu. Kalau emosinya sip, maka Anda bisa menarik seperti apa yang Anda inginkan. Harvard Institute melakukan sebuah research bahwa jantung manusia memancarkan vibrasi getaran 100 kali lipat dibandingkan dari otak. Vibrasi itulah yang akan dipantulkan kembali. Sip. Nah, istilah yang sering dipakai menjelaskan suasana perasaan. Jadi perasaan Anda itu ada menembakkan sesuatu. Itulah sebabnya Anda perlu belajar bagaimana mengelola rasa. Karena apa? David Hawkins meriset setiap rasa itu ada frekuensinya. Ada yang frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua, dan juga ungu. Jadi artinya, yang merah tarik merah, orange tarik orange, kuning tarik kuning, dan seterusnya. Kalau Anda baca kolom ketiga, emosi yang rendah adalah emosi yang negatif. Apa itu? Supaya gampang ini deh. Emosi negatif, takut, bingung, khawatir, cemas, kecewa, marah, ragu, sedih, putus asa, malu, bersalah. Ini adalah emosi-emosi dengan frekuensi rendah. Kalau orang dalam hidupnya emosinya seperti ini, keinginannya lambat terwujud. Saya ulangi. Orang-orang yang suka mengeluh, merasa minder, merasa bersalah, kira-kira kalau ngejar gol gimana sih? Ragu-ragu kan? Maka dia akan lambat mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang dalam hidupnya berani, pasrah, optimis, memaafkan, mengerti, hormat, cinta, tenang, bahagia, damai, tercerahkan. Woi, itu akan menarik golnya dengan sangat-sangat cepat. Itulah sebabnya nomor satu, beresin emosinya dulu. Apakah frekuensi ini mirip dengan vibrasi suara? Jawabannya iya, sebentar saya jelaskan. Thank you. Jadi sesuatu akan menarik sesuatu yang mirip dengannya. Langsung kita jawab pertanyaan Ibu Tia. Ini sama-sama gelombang. Karena Albert Einstein mengatakan, everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. Artinya apa? Jangan buang pembalut di dalam kloset. Mampet. Artinya apa? Artinya ini, Pak. Loh, ada bahasa Indonesianya, Pak? Ada, Pak. Kok tadi pakai bahasa Inggris? Biar kelihatan pintar, Pak Wasito. Padahal aku juga tak paham. Semuanya adalah energi dan hanya itu aja. Samakan frekuensi dari realitas yang Anda inginkan. Kenyataan ini tidak bisa Anda hindari. Tidak ada jalan lain. Ini bukan filosofi, ini fisika. Contoh nyatanya gimana, Pak? Ngidam. Pernah ngidam? Bukan sekedar hamil ya. Kepingin makan bakso misalnya. Pernah? Waktu Anda kepingin makan bakso, Anda menyamakan frekuensi dengan bakso. Di kepala Anda sudah ada baksonya, di lidah Anda sudah terasa baksonya, di tubuh Anda bisa menikmati baksonya. Ketika frekuensi Anda, frekuensi kebaksoan, maka bagaimanapun juga otak Anda akan mendorong Anda untuk mendapatkan bakso itu. Pernah ngalamin itu? Itu disebut dengan menyamakan frekuensi. Gini. Kita bahas pertanyaan Ibu Tia. Ya. Semua ini gelombang, semua ini energi. Kalau tubuh kita dipecah sampai kecil, ujung-ujungnya energi juga. Atom isinya energi. Kita bergerak seperti energi, semua energi. Dan kita terkonek satu dengan yang lain. Masa sih, Pak? Gitar. Stemannya disamain. Anda petik gitar yang ini. Tung! Kalau di sana frekuensinya sama, gitar sana ikutan bergetar. Meskipun nggak dipetik. Emang begitu, Pak? Anda waktu pelajaran IPA masuk nggak? Kalau bolos mungkin agak lupa. Ya. Itu disebut dengan resonansi. Atau gini deh, Anda masuk ke acara kondangan. Kondangan Pak Wasito. Pada saat datang kondangan, ada musik kenceng. Dada Anda ikutan getar kan? Ada kabelnya nggak? Kok bisa ikutan getar? Karena vibrasi. Atau paling gampang begini. Kenapa mobil Honda Jazz ada komunitasnya? Karena sama-sama punya mobil Honda Jazz kan? Jadi segala sesuatu yang sama, dia akan terkonek dan tarik-menarik. Anda kalau ngobrol sama orang, negatif banget orangnya. Baru ngobrol sebentar, capek kan Anda? Karena frekuensinya nggak sama. Tapi kok mereka ngobrol bisa lama, Pak? Loh. Dapat nilai 4. Nanya sama temannya. Lu dapat berapa, bro? 9. Menjauhkan dia. Dia cari teman yang lain. Lu dapat berapa, bro? 4 juga. Pelajarannya susah ya. Gurunya ngajarnya nggak pinter. Betul nggak? Cocok. Nilai 4 sama nilai 4 ngobrol setengah jam cocok. Tapi ketika nilainya jomplang, ngobrolnya nggak cocok. Pernah ngerasa begitu?
Atau Anda ikut satu komunitas ibu-ibu arisan, kebetulan Anda orangnya bersahaja, ibu-ibunya bermerek semua. 2 bulan Anda keluar dari situ kan? Frekuensinya nggak sama. Itu cara paling simpel Anda memahami frekuensi. Gini deh, hari ini kok kita bisa ketemu sama Pak Wasito? Karena saya dikasih meeting ID-nya, saya dikasih password-nya, saya bedakan satu huruf. Ketemu nggak kita hari ini? Harus disamakan. Radio kita bisa dengar. Kenapa? Frekuensinya Anda samakan. Bedain 0,5, suaranya kresek-kresek kan? Jadi semakin sama frekuensi Anda, semakin Anda bisa menarik apa yang Anda inginkan. Nah, jadi teman-teman, kata kuncinya simple. Ada orang tanya sama saya, gimana Pak? Aku kondisi sekarang ini, gimana Pak kehidupanku? Gampang kok ngukurnya. You happy? Kalau Anda bisa happy kondisi sekarang ini, maka Anda akan baik-baik aja. Karena ketika Anda happy, Anda bisa melihat peluangnya. So, saya kasih tips Anda happy. Ada 3 tips buat happy secara mudah. Oke, berapa banyak dari Anda yang kepingin bisa nggak di treatment untuk perubahan emosi dengan getaran suara? Maksudnya seperti apa? Nanti kita bahas ya dengan getaran suara. Nanti sebetulnya kita emosi itu memang menggunakan perubahan pada cara kita. Nah, ini kalau lebih detailnya memaknai sesuatu. Ya, kalau maknanya berubah, maka emosinya ikut berubah. Kita lihat kotoran sapi. Kalau kita maknai itu sebagai penghinaan, emosi kita akan kesel. Tapi kalau kita maknai itu sebagai pupuk, emosi kita kayak dapat hadiah. Jadi sebetulnya segala sesuatu di luar Anda dan saya itu netral. Sampai Anda berikan makna terhadap hal tersebut. Ingat teman-teman, gagal ujian, netral. Karena ada orang gagal ujian, dia belajar lebih giat, hari ini jadi orang sukses. Ada orang gagal ujian, dia meratapi ujiannya, naik ke lantai 4 dan dia bunuh diri. Jadi yang bikin dia bunuh diri apa? Gagal ujiannya? No. Gagal ujiannya tidak bersalah. Yang membuat dia bunuh diri adalah respons dia terhadap gagal ujian. Cara pandang dia terhadap gagal ujian. Makanya sebetulnya seseorang dalam hidup Tuhan baik banget. Anda dikasih filter. Anda mau lihat hidup ini warna apa? Merah. Pakai kacamata warna merah. Then your life will be merah. Anda mau lihat hidup ini warna hijau. Pakai kacamata hijau. Anda mau lihat hidup ini warna biru. Pakai kacamata biru. Dan Anda mau lihat hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Pakai kacamata kebahagiaan. Ketika Anda pakai kacamata kebahagiaan, segala sesuatu di luar Anda, itu semua memberikan kebahagiaan. Saya kasih Anda tips dulu, pasti sukses. Ini tips gokil memaknai. Nah, siapa yang kepingin tahu tips gokil memaknai setiap situasi supaya pasti sukses? Tulis dulu SSSSS. Wah, ini ilmu kanuragan nih. Gini teman-teman. Pahami baik-baik ya. Habis ini Anda bisa langsung praktek. Gampang banget kok ini. Jadi pemaknaan itu sebetulnya simpelnya cuma 2. Karena kondisi hidup Ibu Fajar cuma 2. 1 sesuai keinginan Anda. 2, tidak sesuai dengan keinginan Anda. Saya ulangi, hidup ini cuma ada 2 kondisi. 1, kondisinya sesuai harapan Anda. 2, kondisinya tidak sesuai dengan harapan Anda. Betul? Kalau kondisinya sesuai harapan Anda, langsung maknai, aku dapat berkah. Oke? Kalau kondisinya tidak sesuai harapan Anda, langsung maknai, aku dapat kesempatan belajar. Kenapa? Karena Tuhan tidak bicara. Maka Tuhan akan membuat kita belajar melalui peristiwa. Jadi, saya dapat mercy, saya berkah. Mercy kerendam banjir, saya belajar. Belajar apa? Memahami bahwa segala sesuatu itu titipan. Punya mental tukang parkir kan? Mobilnya banyak tapi nggak sombong. Mobilnya diambil semua. Dia tenang-tenang aja. Karena dia tahu semua cuma titipan. Sejak saya belajar itu, enak banget hidup. Nggak jealous lagi sama istri. Istri cuma titipan. Nggak marah lagi sama anak. Anak cuma titipan. Semua titipan. Nggak pelit lagi sama ilmu. Ilmu juga titipan. Saya besok bangun tidur dikasih bego, lupa semua ilmunya. Itulah sebabnya saya bikin YouTube channel free. Tujuannya apa? Berbagi sama orang. Karena ilmu juga cuma titipan. Dulu saya nggak mau Pak Wasito bagi-bagi ilmu begitu. Kita kan beli ilmunya mahal ya Pak Wasito. Tapi pada saat saya posting, ternyata ratusan juta penduduk Indonesia yang nonton juga cuma dikit. Kita pelit-pelit, siapa yang mau lihat lu sih? Songong banget, kayak orang mau kenal sama lu aja. Ternyata sekarang ngaruh yang nonton, malah kagak ada yang nonton.
Kadang hidup ini membingungkan. Kita pelit-pelit, takut dilihat orang. Sekarang kita ngarep dilihat, kagak ada yang mau lihat. Aduh, kita mohon-mohon orang nonton punya kita. That's life, ya. So, teman-teman, itu aja. Kalau enggak, kehidupan ini Anda akan lihat cuma dua itu. Istri lagi nyenengin, berarti berkah. Istri lagi nyebelin, berarti belajar. Dapat, misalnya Anda seorang agen asuransi, dapat nasabah yang bagus, berkah. Dapat nasabah yang nyebelin, belajar. Kenapa zombie kalau nyerang rame-rame? Karena kalau nyerangnya sendirian, zomblo. Lagi zomblo, belajar. Dapat pasangan, berkah. Pasangan selingkuh, belajar. That's it. Hidup akan terus Anda akan tempuh dengan dua hal ini, nggak bisa lepas. Kalau nggak berkah, belajar. Saya nggak ada menganggap bahwa hidup adalah ujian. Waduh, Pak. Kalau yang ujian itu Ibu Ditra ya, ujian. Ibu Ditra ini kayak ujian negara, bikin saya deg-degan. Jadi Anda akan menjadi korban. Tuhan menguji. Kayaknya cuma saya diuji, kenapa orang lain tidak? Hidup ini banyak cobaan. Namanya juga hidup, banyak cobaannya. Kalau sedikit, cobain. Pak, banyak tantangan. Hidup ya banyak tantangan. Kalau banyaknya rantangan itu catering. Dan saya nggak mau memposisikan Tuhan kayaknya bersalah banget, nguji-nguji kita, tantang-tantang kita. No. Tuhan selalu sayang kita. Setiap kejadian dia rancang kasih ketetapan supaya kita belajar sesuatu, tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan baik sama kita. Pasti. Tujuannya pasti baik. Ngapain Tuhan usilin kita sih? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kita aja memaknainya agak lebay, my brother. Ya. Siap. Cara happy. Satu di hack. Wah, tinggal 10 menit. Ayo Bu Dita. Mau balapan nih. 10 menit lagi. Harus selesai secara jantan. Cara happy satu di hack. Cara hacknya gimana? Nah, cara hacknya adalah dengan mengubah bahasa tubuh. Waktu income saya balik ke nol, nggak bisa mikir, Bu Made. Pikir strategi, kagak bisa. Cari peluang, kagak ngerti. Suruh belajar, kagak mau. Susah, emosinya nutup. Jadi cara paling gampang menurut Amy Cuddy adalah merubah bahasa tubuh. Ketika, yes, betul Bu Lucia, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika Anda mengubah bahasa tubuh Anda, maka hormon keberaniannya naik, hormon stresnya akan ditekan. Jadi cara yang paling simpel adalah saya jalan pagi. Pokoknya bangun tidur bukan ku terus mandi lagi. Ya, meskipun lagunya begitu Pak Supar. Bangun tidurku terus mandi. Oh tidak Pak. Bangun tidurku jalan pagi. Jalan pagi dulu Pak. Setelah jalan pagi, kenapa pilih jalan pagi? Umur sudah di atas 40. Nanti jogging-jogging gak kuat Pak jantungnya. Saya pilih jalan lebih aman lah. Ya. Kemudian murah biayanya. Itu bayangkan, Agustus saya jalan sampai 400 kilo Pak. 30 hari. Tujuannya apa? Biar sehat Pak. No. Biar narik rezeki. Kenapa? Karena ketika kita mengubah bahasa tubuh, maka saat itu Anda akan bisa lebih happy, dan ketika Anda happy, Anda bisa mikir. Produktivitas akan meningkat. Itu nomor satu. Nomor dua adalah kalau ada perasaan yang tidak mengenakan, tidak nyaman, Anda tulis. Kenapa? Karena ketika kita menulis ketidaknyamanan kita, sebetulnya Anda sudah menetralkan emosinya. Karena apa? Itu disebut dengan mindfulness. Ketika seseorang menyadari permasalahannya, saat itu dia menetralkan masalahnya. Kok bisa begitu Pak? Contoh gini, Ibu Yosi lagi ulang tahun. Datang ke kantor kita. Kita mau bikin surprise Pak. Wasito. Kita sudah siapkan semua. Nanti pokoknya kalau Ibu masuk, lampu kita nyalain, kita tembakin konfeti, kita bilang, surprise! Pokoknya begitu. Pas Bu Yosi nyampe di parkiran, saya ngomong sama Bu Yosi, Yos, nanti naik lantai 3 lu jangan kaget ya. Itu lu mau dikasih surprise, ada konfetinya, nanti pada teriak bawa kue. Lu jangan kaget ya. Pada saat Ibu Yosi naik ke lantai 3, terus kejadiannya ditembak konfeti, terus Anda bilang surprise, Bu Yosi masih kaget nggak? Kenapa enggak? Karena dia mengetahui. Jadi dengan orang mengetahui permasalahan dalam dirinya, dia sudah menetralkan. Caranya gimana Pak? Tulis aja. Apa yang Anda takuti, tulis. Apa yang Anda khawatirkan, tulis. Saya takut income saya turun, tulis. Saya khawatir cicilan rumah, tulis. Saya nggak nyaman dengan cara work from home, tulis. Saya nggak bisa online, tulis. Yang Anda keluhkan, tulis aja. Dengan menulis pun, Anda sudah menetralkan emosi itu. Karena Anda sudah menemukan, tinggal nanti satu persatu Anda carikan solusinya. Kok saya admit orang? sorry Pak. Latah. Kebiasaan buka kelas, ada yang masuk langsung saya admit aja. Maaf Pak, ini kelasnya Pak Kepala Sekolah. Itu siapa barusan masuk? sorry Pak. Bapak jadi saya co-host muncul di saya langsung admit aja. maaf, izin. Umo, gimana Umo? Aman? Aman ya? Wah, Umo nih manis banget pakai jilbab hijau ya.
Oh, bukan hijau ya? Ternyata benar Pak Wasito, kata orang. Cinta itu buta. Oke, terakhir teman-teman, supaya Anda bisa happy, lakukan kegiatan primitif. Wah, Tuhan baik banget teman-teman. Kita dikasih kegiatan yang paling simple untuk membuat Anda happy. 1, kegiatan primitif, makan enak. Tiap hari Pak, cari makanan yang enak. Tapi jangan berlebihan. Intinya, Anda harus happy. Kalau Anda makan enak, dopamin diproduksi, otaknya jalan, happy kita. Ya, tapi jangan berlebihan. Berat badan harus tetap ideal. Nomor 2, ngobrol enak. Hidup kita butuh ngobrol, Pak. Cari teman curhat yang frekuensi, ya, cari teman yang tulus, yang enak diajak ngobrol, telepon dia, yang juga punya semangat dalam kehidupan, yang punya frekuensi yang sama dengan Anda. 3, tidur enak. Saya sudah terapi banyak orang. Kalau tidurnya kurang, Pak, mau pakai teknik apapun juga, tetap moodnya naik turun. Tidur minimal 6 jam, 7 jam per hari, minimal banget. Ya, kalau nggak bisa tidur siang 1 jam, karena tidur siang 1 jam bisa menggantikan tidur malam 3 jam. Tapi tidak berlaku kelipatan. Jadi jangan pikir kalau tidur siang 2 jam, menggantikan yang malam-malam nggak usah tidur. No, nggak bisa. Ya, kalau bisa tidur siang 1 jam. Dan nggak boleh lewat. Ya, kalau lewat pun juga badannya jadi lemas malahan. Ya, 1 jam aja, itu membantu banget. Pastikan tidur cukup. Kemudian yang keempat, nah ini penting Pak Wasito, main enak. Orang punya hobi Pak Supar. Anda punya hobi apa? Luangkan waktu tiap hari untuk melakukan hobi Anda, 1-2 jam. Kalau Anda happy, Anda produktif. Saya hobi main game, Pak. Main game. Supaya Anda happy. Yang penting jangan seharian main game. Tapi luangkan waktu buat main game. Saya hobi ikan cupang, Pak. Luangkan waktu ngobrol sama ikan cupang. Cupang, lu ngapain? Lu cakep banget hari ini. Ajak ngobrol. Saya hobinya mobil, Pak. 1 hari cuci mobil 2 kali. Pagi cuci, malam cuci. Pokoknya hobi kan? Lakukan hobi Anda. Anda berhak. Saya hobi nonton Netflix, Pak. Sehari nonton 1 episode. Yes. Cari apa lagi hidup? Ujung-ujungnya kita mau cari happy kok. Bikin balance hidup kita, tapi diatur waktunya. Saya selalu punya me time jam 7 sampai jam 10 malam. Ya, untuk melakukan apa yang saya sukai. Hari ini gimana, Pak? Loh, ini kan Pak Kepala Sekolah undang. Kepala Sekolah undang saya nggak berani tolak. Ya, dan friendly speaking teman-teman, saya baru diundang sama beliau. Jadi nggak susah ngundang saya, jelas? Thank you Pak Wasito. Pak Wasito dari dulu sudah seperti saudara. Kita sudah sering ketemuan ya. Thank you. Nonton drakor Vera. Yang penting janjinya 1 episode. Jangan janji 1 episode, nonton 6 episode. Akhirnya kurang tidur. Ya. Jangan, belajar teman-teman. Belajar untuk mengelola diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa kelola diri kita, bagaimana kita mau kelola orang lain? Belajar komit, 1 episode. Setelah itu berhenti, langsung kerjakan hal yang lain. Ya, orang cuma tinggal itu aja kok. Bagaimana? Orang tanya sama saya, Pak Wasito, what is success? Simple. Ngantuk, tidur, lapar, makan. Karena dalam hidup ini banyak orang yang unik, Pak. Ngantuk, dia makan. Lapar, dia tidur. Apa itu? Orang-orang yang kepingin langsing, tapi passionnya makan. Ini kan nggak sinkron banget. Kepingin sukses, tapi hobinya rebahan. Kan bajigur, Pak. Bikin emosi. Lama-lama kita jambak aja, Pak, kepalanya. Ya. Nah, hobinya apa? Self-awareness, betul. Dan yang kelima, Pak Wasito, seks yang enak. Itu dopamin level tinggi, ya. Bangun untuk keharmonisan Anda dengan pasangan Anda, tentunya kasih tahu tombol mana yang harus dipencet, tombol mana yang tidak dipencet, dibangun. Kenapa? Dopamin levelnya tinggi. Orang kalau having sex secara rutin, maka dia akan membuat otaknya juga bekerja dengan sangat-sangat baik. Dan itu sudah anugerah datang dari sananya, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Ya, caranya perlu saya contohkan? No. Maksud saya adalah komunikasikan. Kadang-kadang seks dianggap tabu. Ya cuman, aduh geli ya Mas, jangan. No. Kasih tahu, Mas ini jangan, ini iya. Tolong aku dipencet di sebelah sini. Aku dipencet sebelah sini, aku terbang. Aku dipencet sebelah sini. Ngobrol. Anda ngobrol sama pasangan Anda supaya dipencet di tombol yang tepat. Sip? Ya. Jadi ini 3 hal. Pertama Anda hack, ya, ganti ubah bahasa tubuh Anda. Kedua Anda tulis, dan yang ketiga adalah Anda lakukan kegiatan primitif. Nah, bonusnya adalah teman-teman ingat sedekah. Ini diajarkan sama guru saya. Jadi Pak Wasito, saya seorang Buddhis, agama saya Buddha, tapi saya juga merayakan Natal di rumah. Ya, ada pohon Natalnya juga. Saya suka lagu-lagu Natal, rasanya damai banget. Nah, setelah Mercy kerendam banjir dan juga income saya kembali ke nol, saya berjodoh dengan seorang guru mursyid, Muslim tentunya. Saya berpikir dulu spiritual dan duniawi nggak bisa ketemu. Saya pikir orang yang spiritual tidak duniawi, tidak punya uang, atau orang yang punya uang lupa Tuhan. Saya ketemu guru mursyid ini, orangnya luar biasa. Mobilnya Porsche, rumahnya 1000 meter, punya lahan hektaran, bisnisnya batu bara.
Dan dia mengajarkan saya satu hal yang membuka jalan berpikir saya, katanya apa? Kalau Anda ingin mengenal Tuhan, lebih baik Anda jadi orang kaya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kalau tidak kaya nggak bisa mengenal Tuhan ya. No, 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 no. Tapi kalau Anda kaya, akan lebih enak Anda mengenal Tuhan. Apa sebab? Karena kalau Anda kaya, iman Anda nggak bisa dibeli orang. Anda bisa merdeka mengenal Tuhan Anda. Dua, kalau Anda kaya, Anda punya kemampuan untuk membantu orang secara real. Orang kena usus buntu, butuh biaya operasi. Masa dikasih motivasi? Bayarin dong, orang kaya. Kalau Anda kaya, omongan Anda didengar orang. Maka kerinduan Anda untuk membuat lebih banyak orang mengenal Tuhan, itu bisa Anda capai. Itu yang dipesankan sama guru spiritual saya. Lalu dia katakan apa? Kamu tahu kenapa mercy-mu kerendam banjir, income-mu kembali ke nol? Karena sedekahmu kurang. Jadi dia ajarkan saya, keluarkan 2,5% ya, teman-teman muslim ya. Keluarkan 2,5% dari income kamu. Tapi pada saat saya hitung, ternyata 2,5% itu kecil banget, Pak. Kalau kecil banget. Anda pengen income 1 juta, kewajiban Anda cuma 25.000. Anda pengen income 10 juta, kewajiban Anda cuma 250.000. Itu kecil banget. Oleh sebab itu, daripada nanti saya lupa, saya potong di depan, Pak. Saya kepinginnya berapa? Itu aja. Saya mulai dari berapa? 30.000. Setiap jalan pagi saya bawa 30.000, saya bagi ke orang-orang yang ada di jalan. Setiap hari, Pak. Maka 1 bulan itu 900.000. Baru 2 bulan, Tuhan gantikan 9 digit. Dari situlah saya mulai tingkatkan. Dan ya 1 hari sekarang 100.000. Dan saya siapkan uang seperti ini. Ya, pokoknya saya tinggal berhitung aja, kepengen punya income berapa. Ya, kepengen punya income berapa, saya awalnya ya naikin. Terus jadi 2.500.000, berarti income-nya 100 juta. Kemudian saya tingkatkan lagi 3 juta, ya sekarang sehari 100.000, dan Tuhan pantaskan tembus di atas 150. Dan sekarang Tuhan sudah pantaskan teman-teman, kondisi online, kondisi corona, income saya sudah lebih besar daripada kondisi dulu. Jadi sebetulnya kondisinya netral. Tinggal bagaimana Anda merespon saja. Sorry ya, mohon maaf banget. Ini nggak ada maksud saya gimana-gimana. Saya hanya ingin mengatakan Tuhan luar biasa. That's why teman-teman, sedekah. Ya, kunci daripada Anda mendapat adalah Anda memberi. Dan ingat teman-teman, Anda tanam 1 biji semangka. Tuhan bukan tumbuhkan 1 biji semangka sebagai penggantinya. Tuhan tumbuhkan tanaman semangka sama buahnya, sama biji-bijinya di dalam. Jadi nggak perlu berhitung untung dan rugi. Ini program sedekah ilmu juga memang luar biasa. Yes. Ya, bagus banget. Pokoknya kalau Anda bisa lakukan apa, nggak selalu harus harta. Anda bisa berikan cinta, Anda bisa berikan kata-kata, Anda bisa gunakan tahta Anda dengan sebaik-baiknya. Apapun teman-teman yang Anda bisa berikan, Anda berikan. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda mendapat. Belajar kaya itu cuma belajar satu, belajar jadi orang dermawan. Karena kalau Anda banyak membantu orang, maka bantuan juga akan tetap banyak datang. Ya, teman-teman ingat itu aja. Anda boleh tes kok. Anda siapin 20 pak makanan. Anda bagi ke tetangga Anda 20-20-nya. Baik kenal maupun nggak kenal. Anda tulis salam kenal, semoga Anda berbahagia. That's it. Saya tanya jawab jujur. 30 hari ke depan, ada nggak makanan yang balik? Apa sebab? Karena Anda memulai. Kunci daripada mendapat adalah Anda harus mulai memberi. Kita kepingin dapat lebih banyak. Sebetulnya memberinya berapa banyak sih? Cuma 2,5%. Kepingin pancing uang yang besar, keluar 2,5% nggak berani. Aduh, bajigur Bapak Ibu. Itulah saya. Saya ini pelit banget, saya kutu duit. Kenapa? Ya, dulu hidup saya susah, maka saya takut banget keluar uang. Ternyata semakin saya keluar, Tuhan pataskan semakin banyak lagi. Maka hari ini saya sharingkan sama Anda. Teman-teman, betul kata ustadz-ustadz itu ya, kata guru-guru kiai-kiai itu betul. Belajar kaya itu cuma belajar ngasih. Semakin Anda kasih, Anda nggak perlu takut kekurangan. Anda pasti diberkati terus. Pasti dapat banyak terus dalam kehidupan Anda. Amin, my brother. So, inilah bukti-bukti dari LOA. Orang-orang yang ikut kelas, baru berhenti 5 menit baca pernyataan keinginan. Jadi kalau di kelas kita belajar bagaimana cara untuk step by step mempraktekkan. Dia bikin skripnya bagaimana, skrip LOA-nya setiap orang. Jadi dia baru 5 menit berhenti baca, tiba-tiba ada dimintain bikinin asuransi. Kemudian yang ini, dia sharing 3 closing case, dapat nasabah yang benar-benar persis seperti yang dia inginkan, dia tarik. Kemudian ini baru ikut LOA 2 jam, konsumen titip beli mesin, langsung balik modal. Karena memang target saya, orang ikut kelas LOA saya adalah harus balik modal. Saya tahu banget 16 tahun saya kenyang ikut seminar, itulah sebabnya saya buat seminar teman-teman, saya punya niatan. Kalau Anda sudah investasi kepada saya, katakanlah satu nilai tertentu, nilai itu harus balik.
kemudian ilmunya sudah jadi milik Anda. Itu target saya. Itulah sebabnya saya kasih lifetime receipt. Anda kalau sudah ikut satu kali, Anda bisa ikut terus sampai Anda paham. Masih tak paham, kau telepon aku pribadi, saya jelasin sama Anda. Masa nggak ngerti juga ya. Kemudian ini menarik kacang hijau juga bisa Pak Wasito. Ya, ini banyak ya kesaksiannya. Ini ada orang kepingin punya omset 100 juta, dia tulis dan kemudian dia tarik 119 juta. Ini ada yang sudah stuck banget, ya kemudian kasih bukti awal bulan rekrutannya nyangkut, merekrut ini di bisnis MLM. Terus kemudian setelah berubah pola, ikutin yang diarahkan, dia sambil olahraga pagi sedekah, terus dia bisa merekrut 1 bulan sampai 20 orang, ya lancar langsung. Ini juga closing 1 case, dapat nasabah, dahsyat teknik LOA, kemudian ini habis training dapat rekrutan, dan seterusnya. Ya saya banyak bicara di asuransi, jadi banyak kesaksiannya asuransi, mohon maaf ya. Tapi sebetulnya apa juga bisa ditarik. Salah satunya beca, jadi Anda juga bisa narik beca. No, just kidding ya. Nah ini juga setiap hari tiba-tiba ada yang traktir makanan. Jadi keberkahan itu ada di sekeliling Anda dan saya. So teman-teman, panjang dan lebar kali 3 dibagi 2, pangkat 4, akar 3, saya langsung kasih intinya aja. Ya, Pak, jadi Bapak dari tadi ngoceh itu mau ngomong apa? Teman-teman, kalau Anda tidak mengerti apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya kasih Anda intinya. LOA, dengarkan baik-baik. LOA hanya belajar 2 kata. 1, perhatian. Apa yang Anda perhatikan menentukan jenis yang Anda tarik. Ya, kalau Anda memperhatikan suami orang yang menyebalkan dan Anda ngomongin terus, Anda akan menarik suami yang modelnya kayak begitu. So stop it. Perhatikan apa yang Anda inginkan. Anda perhatikan hutang terus, Anda akan menarik lebih banyak hutang. So stop it. Perhatikan income, bukan hutang. Nyambung? Apa yang Anda perhatikan menentukan jenis yang Anda tarik. Apa yang Anda rasakan, ya ini yang kedua, perasaan. Apa yang Anda rasakan menentukan kecepatan datangnya sebuah keinginan. Semakin Anda merasa positif, keinginan Anda mudah terwujud. Semakin Anda hilangkan, dudukin emosi-emosi negatif, dudukin kehewanian-kehewanian, ego, keserakahan, iri, dengki, semakin Anda dudukin, Anda semakin terberkati dalam hidup. Anda rilis caranya. Saya ulangi, perhatian menentukan jenis, perasaan menentukan speed. Itu doang. LOA nggak bicara aneh-aneh. Kenapa Pak? Kok Bapak jelasinnya panjang banget? Karena dikasih durasi 1 jam. Jelas? Kalau saya langsung jelaskan ini 5 menit selesai. Jadi saya jelaskan dulu panjang lebar, biar kelihatan pintar. Tapi intinya cuma ini. Intinya cuma ini aja. Perhatian menentukan jenis, perasaan menentukan speed. Ya. Teman-teman, buat Anda yang kepingin belajar bagaimana caranya, ya, untuk membuat atau menarik keinginan Anda dan sengaja secara persis membuat skripnya, membacanya di pagi hari. 20 Februari ini saya ada kelas ya buat Anda yang kepingin. Dan kelas ini lifetime receipt. Saya ada grup Telegramnya. Jadi itu saya kelola sendiri setiap hari sampai dengan hari ini. Harganya 1 juta. Untuk early bird-nya 850.000. Lifetime receipt artinya tiap bulan saya buka. Saya buka ini sudah 12 batch. Dan setiap bulan saya buka. Jadi kalau Anda tiap bulan mau ikut juga boleh. Ya. Dan khusus buat Anda yang lunas hari ini, ya tentu katanya kalau Pak Wasito kan kalau sudah ada kelas ya tentu harus dikasih promo khusus ya. Saya kasih bukunya Pak Ongki. Ya, buku Presentation Mastery ini harganya 95.000. Jadi kalau Anda yang kepingin itu pendaftarannya bisa catat nomor HP saya. Saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Kalau yang kepingin ya, tenang aja teman-teman. Anda tidak harus ikut kelas ini hanya kalau kepingin aja. Ya, barangkali Anda kepingin belajar, karena bagi saya ini adalah life skill. Anda kalau sudah belajar LOA, simple dong. Misalnya katakan Anda investasi 850.000. Anda tarik aja 85 juta. Kan balik modal. Cara berpikirnya kan sederhana. Belajar ilmu, cara narik. Narik aja 850 deh. Minimal balik modal dapat ilmunya kan. Iya dong. Kalau nggak bisa narik itu kan berarti nggak terbukti dong ilmunya. Jadi bagi saya ilmu ini worth it banget, karena Anda bukan hanya bisa menarik uang. Kalau Anda bisa berhasil menarik pasangan, you mau bayar berapa harganya untuk pasangan yang kau idam-idamkan itu pasangan ideal. So, menurut saya sangat affordable ya. So my friend, kalau Anda kepingin nonton YouTube saya, kalau kepingin ya, silakan di Robi Oktober. Kalau pengen ngobrol-ngobrol di Instagram juga bisa. Ya kalau misalnya ini nggak kecatat nomornya, silakan Anda ngobrol DM saya di Instagram. Mudah-mudahan saya jawab semua, karena sampai hari ini masih semua terjawab. Kenapa Pak? Ya karena orderan lagi sepi.
Karena sempat saya kepingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan teman-teman, Perdana Menteri Britania Raya, tokoh politik asal Inggris bernama Winston Churchill mengatakan, apa yang Anda ketahui tidaklah penting, apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda ketahui itu jauh lebih penting. Senang bisa berbagi banyak dengan Anda. Mohon maaf kalau ada gobalan-gobalan yang saya sampaikan, nggak ada maksud apa-apa, cuma tujuannya supaya bikin suasananya jadi gerem aja. Dan kalau ada banyak salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Kalau yang bagus-bagus, hanya ambil bagusnya aja yang datangnya dari Tuhan. Thank you very much, teman-teman. I love you so much. Thank you. Oke, applause dulu dong buat Pak Robi. Ya, oke, mantap. Thank you banget Pak Robi, luar biasa, ilmu yang luar biasa. Mungkin ada 1-2 pertanyaan tadi Pak Robi bisa dibantu dijawab supaya sekalian tadi di chat mana ya. Ini dari Pak Cerah. Terima kasih Pak Robi, keren sharingnya. Mau tanya, apa praktek LOA harus dibarengi keyakinan yang tinggi? Gimana supaya lebih yakin LOA bekerja walau tidak masuk akal? Pertanyaannya berat ini. Pertanyaannya berat ya. Oke, teman-teman, LOA itu Anda buktikan. Jadi artinya kalau ketika kita nanti latihan praktek LOA itu nggak perlu rumit-rumit. Dan kalau Anda nginstall sesuatu hal yang baru kayak gini nih ya, ikut kelas, nggak perlu ambil banyak-banyak. Meskipun yang saya sampaikan 1 jam, Anda cukup ambil 1-2 hal aja. Nanti juga pada saat orang mempraktekkan LOA, itu saya hanya arahkan mereka untuk praktek 1 hal, kemudian lakukan itu terus-menerus, terus mulai peka dengan tanda-tanda yang muncul. Jadi LOA itu akan bisa Anda buktikan dengan ada 2 kondisi. Yang pertama adalah munculnya bukti. Jadi Anda akan melihat mulai ada bukti-bukti yang ada orang ngirim makanan. Jadi menariknya nasabah, datangnya makanan. Itu berarti Anda sudah mulai merasakan LOA. Yang kedua adalah perasaan Anda lega. Kalau Anda tidak merasa tertekan, Anda merasa lega, itu berarti Anda juga sudah mengizinkan. Jadi LOA itu ada 2 cara nanti Anda melihat dia sudah mulai bekerja. 1, perasaan Anda yang lega. Yang kedua adalah mulai munculnya bukti-bukti dalam kehidupan Anda. Ya, jadi itu 2 cara kita untuk memupuk. Dan nggak apa-apa Anda nggak yakin. Oh, saya juga nggak yakin kok awalnya. Dan kita dengan latihan step by step, dan tinggal Anda bandingkan aja teman-teman dengan kehidupan Anda saat ini. Saya yakin Anda pernah kepingin banget dapat parkiran di mall, tiba-tiba Anda bisa dapat parkiran tepat di depan mall gitu ya. Itu semua LOA, itu bukti dari LOA. Atau Anda lagi kepingin makan kacang hijau, tiba-tiba ada yang traktir Anda makan kacang hijau, atau tiba-tiba dikirimin. Saya kira itu sudah sering terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengarahkan. Anda nggak percaya pun, LOA tetap bekerja soalnya. Ya, kita tetap menarik apa yang kita inginkan gitu. Ya, yang kita perhatikan. Thank you. Oke, terima kasih Coach. Ada foto Pak. Foto. Oke. Mumpung sudah pada buka kamera nih Pak, kita foto dulu Pak. Yuk kita foto dulu sebelum pada bubar ini. Iya, kita sudah kumpul. 1, 2, 3. Oke, action dulu 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Ada 4 slide. Oh ya, oke. Senyum. 1, 2, 3. Thank you. 1, 2, 3. Lagi masih ada 1 lagi. Nah, 1, 2, 3. Oke. 1 lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Bapak, Ibu, teman-teman, tidak terasa kita sudah jam 9 lewat. Di Papua sudah jam 11 ya. Karena teman-teman dari Papua juga nih Pak Robi. Wow, dari Banda Aceh. Tadi Coach Rami Banda Aceh. Kemudian ada Luxmawe, juga ada dari Nabire, Pak Beni. Ya, ini luar biasa. Jadi kelas malam ini bisa menjadi berkat buat kita. Buat teman-teman yang kepingin, silahkan menghubungi nomor tadi, ataupun nanti saya share juga di grup ya, di grup buat yang kepingin.
Ada Hilary itu Pak, teman saya di EFT itu. Oh, Hilary, luar biasa di Singapura ya. Dia Di di mana? Singapura. Tapi hebat nih anak muda, masih muda, baru 20 atau masih 19. Ini paling rajin di kelas malam juga itu, Coach. Rajin ya? Wah, dia malam-malam rajin dia. Sudah jadi trainer. Wah, iya trainer, masih muda sudah jadi trainer. Hebat. Hilary, sukses terus Hilary. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih banyak Pak Robi dan teman-teman, sukses selalu dan sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda. Oke. Terima kasih Bu Fajarini, Hilary, Mas Awi, thank you. Teman-teman yang belum ada, yang masih ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke Instagramnya Pak Robi. Oke. Mantap. Oke. Saya end all ya. Ya, terima kasih Pak Wasito. Thank you Pak Wasito, thank you Pak semua. Robi. Sukses ya. Bye. Robi, Oke. sukses. Mantap ilmunya. Terima kasih Bu Yosi semua. Dadah. Terima kasih Pak Wayan, Bu Pak Wayan, Anggit, coach, dadah coach. Pak Cerah. Di sini banyak coach.